Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Irfan Sulistianto, NPM 22143100035. Saya ingin mempresentasikan pengantar properti real estate. Berikut penjelasannya. Pengertian real estate. Real estate sering disebut juga real property, adalah salah satu bentuk bidang properti. Menurut Coltrane 2008, properti adalah hak pemilikan tak terwujud, baik itu berupa benda, real estate maupun finansial, saham dan obligasi. Sedangkan menurut Robert Floyd 1991, properti adalah semua bangunan yang ada di atas permukaan bumi, yang menjulang ke angkasa, yang melekat secara permanen, baik secara ilmiah maupun campur tangan manusia. Definisi properti: A. SK Materi Perumahan Rakyat Nomor 05 KPTS BKP 4N 1995. Properti atau real property adalah tanah hak atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik pembangunan. B. Hukum Anglo-Saxon Common Law. 1. Ownership or right to own something, hak memiliki sesuatu. 2. I think with can be owned, segala sesuatu dapat dimiliki. 3. Real property, tanah dan bangunan. C. Hukum positif Indonesia, KUHP, Perdata dan UU Pokok Agraria. 1. Benda yang tak bergerak, tanah berikut benda lain yang ada di atasnya. 2. Benda bergerak, benda yang dapat dipindahkan, terdiri dari benda berwujud dan benda tak terwujud. Klasifikasi real estate. Real property atau real estate dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu A. Residential real estate, perumahan penduduk baik milik pribadi maupun pemerintah dan institusional yang memenuhi kebutuhan dasar perlindungan bagi manusia. B. Real estate komersial, perumahan komersial terdiri dari bangunan, perkantoran, dan properti retail. C. Industrial property, meliputi pabrik manufaktur berat dan ringan, gudang untuk menyimpan dan pendistribusian produk. D. Special purpose property, contohnya hotel, motel, klub, rumah sakit, teater, sekolah, universitas, institusi pemerintah, tempat ibadah, dimasukkan dalam kategori dengan tujuan khusus. Denominasi umum mereka adalah fakta bahwa aktivitas yang terjadi dalam bangunan ini merupakan bisnis khusus. Dari keempat klasifikasi real estate tersebut, bidang real estate yang menyentuh pasar primer adalah residential real estate atau real estate perumahan. Hal ini menjadikan kategori real estate menjadi karena memiliki pasar yang luas dan pasti. Posisi real estate dalam klasifikasi properti. Properti dibagi menjadi dua, properti komersial dan properti komersial. Properti juga dibagi menjadi 3, teks beli, intake beli, dan surat berharga. Termasuk teks beli, contohnya real property, real estate, dan properti dan personal property. Real property dibagi menjadi tanah, bangunan, dan pengembang lainnya. Untuk personal property dibagi menjadi 1. Can Equip, 2. Victor Virnut, 3. Movables, 4. Operational Quip, 5. Jewelry. Untuk intangible termasuk goodwill, hak paten, franchise, merek dagang, hak cipta, properti, prokes, surat berharga, saham, investasi, deposito, piutang dagang. Perkembangan real estate perumahan di Indonesia. Perusahaan real estate, menurut Sastra Marlina 2005, untuk membuat sebuah perencanaan real estate perumahan yang betul-betul dapat menjawab tuntutan pembangunan perumahan adalah permukiman, maka perlu ditimbangan secara matang aspek-aspek perencanaan. Aspek-aspek yang mendasari perencanaan real estate perumahan tersebut adalah 1. Lingkungan. Hal utama yang harus
pertimbangan dalam perencanaan perumahan adalah manajemen lingkungan yang baik dan terarah. Karena lingkungan suatu perumahan merupakan faktor yang sangat menentukan dan keberadaan tidak boleh diabaikan. B. Daya beli affordability. Perencanaan bangunan diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah dirancang sesuai dengan programnya. Di dalam perencanaan, perumahan selalu dipikirkan sesuai antara ukuran bangunan, kebutuhan ruang, konstruksi bangunan, maupun bahan bangunan yang digunakan dengan jangkauan pelayanan. C. Kelembagaan. Keberhasilan pembangunan pemerintah dalam suatu wilayah untuk perkotaan maupun pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suatu kondusif bagi terciptanya keberhasilan itu. 1. Pengembangan properti selalu terjadi karena A. Jumlah penduduk selalu bertambah. B. Selalu terjadi pergeseran permintaan demand yang bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. C. Properti selalu menjadi unsur penyedia supply. 2. Bisnis real estate. Bisnis real estate adalah sebuah bisnis yang dibangun di bidang real estate yang menyediakan berbagai keperluan konsumen berupa rumah atau properti lainnya. Bisnis real estate setiap tahunnya selalu berkembang karena harga tanah juga biasanya semakin tahun semakin mahal. Karir di bidang real estate juga melibatkan banyak sekali keahlian dan kemampuan, mulai dari arsitek, insinyur, kontraktor, hingga akuntan, sehingga industri real estate menjadi salah satu industri yang paling menggiurkan. Contoh bisnis real estate antara lain: 1. Apartemen, 2. Rumah-rumahan, 3. Ruko, 4. Mall, 5. Tanah kafling, dan 6. townhouse. Lanjut part 2, analisis pasar real estate. Siklus pasar properti. Terdapat 4 fase pasar properti yang perlu diketahui dalam memutuskan untuk membeli, menjual, atau menahan properti. A. Siklus pertama, fase pasar aktif, active market. Fase ini ditandai dengan bertambahnya permintaan properti demand yang tidak disertai oleh kesediaan properti supply. Karena proses pembangunan properti yang memakan waktu, permintaan yang terus-menerus melimpah menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan. Hal tersebut membuat harga properti harus naik mencapai harga tertinggi. Fase ini terjadi pada saat suku bunga dan inflasi rendah, sehingga peredaran uang di masyarakat sangat tinggi. Fase ini disebut sebagai fase seller market karena pengembang dan penjual properti ada raja dan menentukan tingkat properti seperti yang tersedia. Fase ini juga ditandai dengan suku bunga kredit sehingga memicu booming properti. Pada fase ini pengembang dan penjual menjadi raja penentu harga properti. Siklus kedua, pasar lembut, soft market. Fase ini ditandai dengan seimbangnya permintaan dan kesediaan properti, supply and demand. Peningkatan terhadap properti tetap naik, namun hal tersebut dibarengi dengan peningkatan jumlah properti yang siap jual, sehingga pasar properti mengalami keseimbangan. Mekanisme harga properti menjadi salah seimbang karena terjadi persaingan antara pengembang untuk menawarkan properti kepada para pembeli properti. Pasar ini disebut dengan sebagai pasar keseimbangan, equilibrium market. Karena kenaikan harga itu mengakibatkan turunnya permintaan dan sebaliknya. Penurunan harga adalah mengakibatkan meningkatnya permintaan. Sebagai contoh di Indonesia, pada tahun 2014, Bank Indonesia memperketat aturan kredit. Terjadi pelambatan ekonomi, namun permintaan di pasar properti masih tinggi. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penjualan properti menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan fase kedua. C. Fase ketiga, pasar bebal, dull market. Perlambatan ekonomi, inflasi yang merangkak tinggi dan mengetatkan suku bunga membuat pasar properti menjadi lesu. Akibatnya terjadi penurunan permintaan yang tidak disertai dengan penurunan ketersediaan. Dalam kondisi demikian, terjadi penurunan harga di semua sektor properti. Biasanya pengembangan akan memberikan banyak insentif dan kemudahan untuk mendongkrak kinerja penjualan properti, sehingga pembeli akan menikmati keuntungan dengan aturan harga properti.
Itulah mengapa kondisi ini disebut dengan buyer market. Di Indonesia sendiri, kondisi ini terjadi pada tahun 2016, di mana pengembang banyak menghentikan proyeknya dan Bank Indonesia melakukan pengetatan suku bunga untuk mengantisipasi terjadinya bubble properti, sehingga banyak pengembang yang memiliki wait and see daripada pengembang dan mengambil resiko. Bank Indonesia membuat kebijakan baru relaksi plafon kredit dan mengakibatkan uang muka yang dibayarkan pembeli menjadi lebih kecil. D. Fase keempat, fase lemah buyer market. Fase ini adalah fase terakhir dari siklus properti. Dalam fase ini terjadi penurunan permintaan disertai oleh penurunan ketersediaan properti. Fase ini terjadi setelah masa properti berakhir dan kondisi perekonomian kembali meninju pemulihan. Pada fase ini, suku bunga atau aturan kredit pemilik rumah (KPR) diperlunak untuk mendongkrak laju pertumbuhan properti. Fase ini terjadi selama tahun 2016 sampai tahun 2017. Pasar properti mengalami kelesuan dan proyek-proyek pengembang banyak terhenti. Namun pada tahun 2018, hasil kebijakan pemerintah dalam menurunkan plafon kredit seperti menunjuk hasil dan memulai bergairahnya bisnis properti. Kemudahan yang ditawarkan pengembang juga menjadi faktor pemicu pertumbuhan properti. Hal ini diprediksi akan menaikkan pertumbuhan properti dan mengembalikan siklus properti di fase pertamanya. Dengan memperhatikan siklus pasar seperti properti di atas, sebetulnya tren pasar properti ini dapat dibaca. Hal ini dapat memberikan peluang keuntungan bagi investor properti yang jeli membaca siklus pasar properti. Oleh karena itu, Anda harus mampu membaca kapan saat membeli, menjual, atau menahan properti yang Anda miliki. Perbedaan harga, biaya, dan nilai. A. Biaya adalah jumlah uang yang harus disiapkan untuk memproduksi atau menciptakan barang dan jasa. B. Harga adalah jumlah uang yang disetujui pembeli untuk dibayarkan dan disetujui penjual untuk diterima di suatu tertentu melalui mekanisme pasar yang wajar. C. Nilai adalah jumlah uang setara dengan hukum properti yang dapat memberikan keuntungan dari kepemilikan tersebut. D. Nilai pasar adalah perkiraan jumlah uang yang dapat tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset antara pembeli yang berniat menjual dengan penjual yang berminat menjual, dan suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak di mana kedua pihak masing-masing mengetahui bertindak hati-hati tanpa paksaan. Properti dan investasi. Tanah dan bangunan adalah satu bidang investasi yang paling populer saat dianggap sebagai salah satu bidang investasi yang paling mantap karena cirinya yang dapat melawan inflasi. Dengan kata lain, investor yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk tanah atau bangunan tidak perlu bimbang dan keselamatan modalnya. Malahan presentasi kenaikan nilai tanah telah menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya. Dari segi pendapatan pula, banyak pendapat investasi dalam bentuk tanah dan bangunan tidak mengalami banyak masalah. Karakteristik yang terdapat dalam bidang investor tanah dan bangunan. A. Investasi adalah bersifat jangka panjang. B. Biaya untuk membeli dan menjual relatif tinggi. C. Waktu yang diperlukan untuk membeli dan menjual adalah panjang. D. Bukti kepemilikan kedangkalan atau menjadi masalah yang menyulitkan. E. Jumlah modal yang diperlukan untuk membeli tanah dan bangunan ada relatif tinggi dan tak dapat dibeli sebagai dari sahamnya. F. Mungkin terdapat banyak masalah dalam hak pemiliknya. G. Tanah bersifat terbuka pengaruh undang-undang dan kebijakan serta politik negara, di mana hal ini mungkin akan mempunyai pengaruh negatif terhadap suatu kepentingan di atas tanah tersebut. H. Terdapat unsur kemegahan seorang menjadi tuan tanah dalam arti pemilikan tanah lainnya adalah merupakan lambang status sosial seseorang. Nilai tanah senantiasa seiring dengan waktu merupakan satu kontrol yang baik terhadap inflasi. C. Hasil dari investasi di bidang properti secara umum banyak tinggi daripada hasil jumlah yang sama diinvestasikan dalam bentuk investasi lain. Pihak yang berinvestasi dalam bidang properti.
Biaya yang berinvestasi dalam bidang properti dapat dibagi dalam kelompok sebagai berikut. Pengembang akan memperoleh keuntungan dari kegiatan pengembangan properti. B. Pengguna akan memperoleh manfaat dari pemilikan atau operasional properti. C. Perlu diungkap resiko secara transparan dan juga alternatif jalan keluarnya, sehingga investor akan merasa lebih pasti dalam menanamkan investasinya. D. Biasanya investor akan melihat resiko usaha dari perdagangan saham di bursa untuk perusahaan sejenis di mana investasi akan ditanamkan. E. Properti merupakan usaha yang hingga diperlukan pendanaan melalui hutang dan alasan 1. Mempercepat waktu pengembangan, 2. Menghindari resiko yang tinggi. Bab 3. Keuntungan dan kerugian investasi properti. Kelebihan berinvestasi dalam bidang properti, usaha dibagi menjadi properti memiliki daya tarik tersendiri. Adapun kelebihan berinvestasi di bidang properti adalah sebagai berikut. A. Kebanggaan diri, pride of ownership. Investor properti selain memiliki motif investasi murni, mereka juga merasakan kebanggaan dan kepemilikan properti tersebut. Sebagai gambaran yang mudah, suatu perusahaan yang berkembang pesat dan memiliki prestisi di pasar tentunya untuk melengkapi prestisi tersebut dengan memiliki gedung kantor yang megah sesuai dengan nuansa dan misi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, semua BUMN terbesar, perusahaan konglomerasi dan perusahaan multinasional memiliki gedung sendiri sebagai kantor besar. B. Personal control. Berdasarkan dengan dasar legalitas kepemilikan atas properti yang memang sangat ketat dan kuat, tentunya sebagai aplikasi daripada kepemilikan tersebut, investor sebagai pemilik dan memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap pengelolaan properti bersangkutan. C. Penggunaan dan hunian pribadi. Terkait dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, maka prestis perusahaan tersebut di mata pasar juga akan meningkat. Selain itu, pertumbuhan bisnis juga akan meningkatkan akumulasi pertumbuhan kapital dan modal untuk dimiliki oleh perusahaan. Biasanya sebagai pendukung, prestis tersebut juga ditunjang oleh kemampuan kapitalnya. Maka perusahaan akan menguasai properti untuk menggunakan sendiri, seperti sebagai kantor pusat, fasilitas akomodasi internal, ruang menjamu, tamu penting perusahaan, ataupun penggunaan internal lainnya. Kelemahan investasi properti. Dalam kelemahan investasi properti sebagai berikut. Contohnya, illiquidity. Investasi properti sangat sulit untuk mampu secara cepat dikonversikan dalam bentuk uang cash. Hal ini terkait dengan nilai yang besar. B. Tim constraints. Properti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan transaksi ataupun perpindahan kepemilikan. C. Depreciational factor. Properti mengalami apa yang dikenal dengan depresiasi, penurunan nilai. D. Government control. Properti sangat syarat dengan kontrol pemerintah, mulai dari kebijakan investasi, peraturan pembangunan, peraturan peruntukan tanah dan bangunan, perpajakan dan lain-lain. E. Willing to market risk. Investasi properti sangat terkait dengan siklus pasar properti. Bab 4. Analisis potensi lokasi perusahaan dan penentuan tapak. Faktor-faktor lokasi perumahan. A. Fisik dasar, topografi, iklim, kondisi tanah, dan drainase. B. Fisik geografi, lokasi geografi yang strategis. C. Ketersediaan prasarana dan sarana jaringan jalan dan utilitas umum. D. Ketersediaan fasilitas kebutuhan pasar, pertokoan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, pemerintah, dan hiburan. E. Lingkungan, pencemaran air udara, pencemaran suara, kenyamanan lingkungan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, kedapatan bangunan dan penduduk, dan krisis bencana alam. Faktor lain juga menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi perumahan. Menurut Bronsted 1975, 1. Aksesibilitas ke pusat kota, jalan raya utama, sekolah, dan tempat rekreasi. 2. Karakteristik fisik dan lingkungan permukiman, kondisi jalan, pola jalan, dan ketenangan.
4. Fasilitas dan pelayanan, kualitas dari utilitas, sekolah, polisi, dan pemadam kebakaran. 4. Lingkungan sosial, pemungkin bergengsi, komposisi sosial ekonomi, etnis, dan demokrasi. 5. Karakteristik rumah, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, dan biaya pemeliharaan. Kriteria pemilihan tapak, kriteria umum. 1. Tercantum dalam RUTR kota atau kabupaten. 2. Mudah diakses dalam jangkauan jaringan transportasi. 3. Memberi manfaat bagi pemerintah kota, menunjang host stock, membuka lapangan kerja, tidak merusak keseimbangan sumber daya alam. B. Kriteria khusus bagi pembangunan baru, tidak rawan bencana, berhubung dengan layanan umum untuk pendesaan, antisipasi desa cepat berkembang, dan pusat pelayanan primer, dan membuka kehidupan pada daerah terisolasi. Perbedaan tapak dengan tanah. Tanah adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, udara, dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang dibuat oleh alam maupun manusia, serta semua sumber daya alam yang berada di dalam seperti mineral, ikan, timah, tembaga, dan lain-lain. B. Tapak situs adalah tanah yang telah diolah sehingga siap untuk dikembangkan, tanah yang telah diperbaiki agar siap digunakan untuk tujuan tertentu. Identifikasi tanah. 1. Hak milik atas tanah. 2. Aspek hukum yang berlaku. 3. Fisik tanah. 4. Fungsi tanah. 5. Karakteristik ekonomi. 6. Utilitas yang tersedia. 7. Pengelolaan atas tanah. Karakteristik fisik dari tanah yang harus diperhatikan. 1. Ukuran dan bentuk. 2. Bagian depan. 3. Topografi dan atau kontur. 4. Lokasi pemandangan. 5. Ketinggian. 6. Drainase. 7. Utilitas, listrik, air bersih, gas, telepon, limbah, internet, dan televisi. 8. Kondisi lingkungan iklim. 9. Kualitas udara. 10. Kedekatan dengan sungai dan lain-lain. 11. Aksesibilitas. 12. Kondisi jalan. 13. Alat transportasi masyarakat. 14. Kepadatan dan kelancaran lalu lintas. Topik 6. Legalitas tanah. H. Kepemilikan. I. Batas-batas dan nilai tanah. J. Zoning. K. Peraturan terkait penggunaan tanah. Bab 5. Desain produk perumahan. Membuat master plan kawasan perumahan. A. Perhatikan envis planning atau ketetapan rencana kota. B. Dari envis planning ini akan muncak beberapa ukuran. C. Garis sepadan bangunan GSB. D. Daerah milik jalan DMJ. E. Koefisien dasar pembangunan KDB. F. Ukuran yang dikeluarkan pemerintah setempat. Inilah kita dapat menghitung berapa jarak mundur dari jalan utama dan juga berapa pembagian komposisi antara bangunan dan infrastruktur. Ini lanjut plan. Perhatikan arah matahari terbit. Hal ini dapat dilakukan agar semaksimal mungkin kafling rumah akan dibuat mendapatkan matahari pagi dan terhindar dari matahari sore karena akan sangat berpengaruh terhadap sirkulasi cahaya dan udara. Banyak perencanaan mengatasi hal ini dengan membuat matahari terbit datang dari alas samping rumah sehingga semua kafling tidak langsung mendapatkan matahari sore. Perhatikan bentuk tanah. Dalam menentukan titik awal, pastikan yang diolah pertama kali adalah dari lahan yang bentuknya mendekati simetris. Hal ini bertujuan agar efektivitas lahan dan kafling yang berbentuk bisa dibuat sejajar dan luas terpikal per klaster. Merancangkan tipe luas kafling yang akan dibuat. Biasanya perencanaan akan membuat tipe besar yang nantinya dijual lebih mahal berada di depan dan mendekati main gates atau fasilitas. Menentukan fasilitas yang akan disediakan. Selain main gate yang mewah, perencanaan biasanya menyediakan fasilitas berupa A. Taman. B. Lapangan olahraga. C. Clubhouse. D. Kolam renang. E. Sarana ibadah.
Beberapa pertimbangan seperti manfaatkan area yang tidak simetris dan sirkulasi lalu lintas dijadikan bahan untuk menentukan lokasi fasilitas tersebut. Sirkulasi jalan perumahan biasanya sejumlah seat plan berbentuk akan dibuat blok plan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menentukan posisi jalan dalam kawasan agar deret kafling tidak panjang dan jenuh, juga membuat sirkulasi lalu lintas nyaman dan nyaman. Perhatikan elevasi dan arah bangunan air atau saluran primer. Drainase kawasan harus direncanakan dengan seksama. Hal ini agar mengurangi resiko banjir. Awalnya perencanaan masih akan mencari ketinggian muka air tertinggi sebagai dasar perencanaan penentuan elevasi dan drainase. Bab 6. Perizinan dalam real estate. Izin lingkungan setempat. Surat izin lingkungan setempat bukan hanya untuk sekedar syarat wajib yang harus dipenuhi pengembang sebelum pembangunan rumah. Lebih dari itu, surat ini memiliki tujuan sosial agar pemilik rumah atau pengembang kulonwon akan berinteraksi dan masyarakat sekitar. Membuat surat izin perumahan yang satu ini pun cukup mudah karena tak dapat format khusus yang perlu disiapkan. Selain itu, tak dapat patokan misalnya biaya yang perlu dibayarkan, hanya sesuai dengan kebijakan dan keikhlasan masing-masing. Pada dasarnya, surat izin lingkungan setempat biasanya didapat dengan memperbanyak silaturahmi dengan tetangga sekitar. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) terbagi menjadi beberapa kategori dari mulai skala kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Secara umum, muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang. Pada praktiknya, surat ini juga berhubungan erat dengan surat lainnya, yaitu rencana tata ruang wilayah (RT/RW) di suatu daerah. Izin memanfaatkan lahan atau izin mengeringkan lahan. Izin bermanfaatan lahan atau disebut juga izin penggunaan manfaatan tanah adalah salah satu jenis surat izin perumahan yang termasuk dalam izin permanfaatan ruang. Kepemilikan surat izin perumahan kelak menjadi dasar diterbitnya kan izin didirikan bangunan ataupun izin usaha. Namun tak perlu khawatir karena izin tata guna lain ini pasti terbit selama lokasi dimaksud digunakan sesuai dengan fungsi dan aturan yang ada. Izin prinsip. Surat izin prinsip adalah surat perizinan usaha yang ditertibkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap investor atau perusahaan pengembangan properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha di Indonesia harus memiliki surat ini. Ada 4 jenis surat yang tersedia: izin prinsip peluasan, izin prinsip perubahan, dan izin prinsip merger penggabungan. Izin lokasi. Izin lokasi adalah jenis surat izin perumahan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan untuk usaha. Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan hak serta izin menggunakan tanah di lahan tersebut untuk memperluan usaha serta kegiatan lainnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin lokasi harus langsung diurus setelah perusahaan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan diberikan kepada daerah berdasarkan hasil evaluasi dokumen lingkungan hidup (DLH). Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan surat izin perumahan, yang pertama harus dilakukan adalah penyusunan dokumen lingkungan hidup (DLH). Izin dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas atau disebut andalilin adalah kajian atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari sudut usaha kegiatan tertentu. Dokumen andalilin adalah berisi perencanaan pengaturan lalu lintas yang berpengaruh dipengaruhi oleh kegiatan usaha tersebut. Surat ini juga membahas bagaimana setiap perubahan guna lahan mengakibatkan adanya perubahan sistem transportasi di sekitarnya. Pengesahan site plan. Surat izin pengesahan site plan utama hadir untuk proyek dan luas lahan sampai 550 hektar sesuai bukti kepemilikan lahan. Surat ini pun mengatur bahwa
ukuran luas lahannya tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam izin permanfaatan ruang serta izin lokasi. Karena proses perizinan lewat dinas pemerintah terkait, maka surat izin pengesahan akan disahkan oleh kepala dinas terkait. Topik 9, persetujuan bangunan gedung PBG. Selain kedapatan izin lokasi ini masih diperlukan persetujuan bangunan gedung PBG atau yang dulunya dikenal dengan perizinan mandiri bangunan IMB. Pada Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 24 PRT M 2007 untuk mengajukan IMB harus terlebih dahulu mengajukan AMDAL. Dengan peraturan baru untuk bangunan perumahan, pengajuan AMDAL cukup banyak satu kali. AMDAL untuk pengajuan IMB pun sudah tak ada lagi. Pengurus AMDAL bisa menghabiskan waktu sampai 3 tahun, sehingga kalau harus mengajukan berulang kali, waktu birokrasinya akan lebih lama lagi. Bab 7. Hak atas tanah. Jenis hak tanah. Informasi mengenai jenis sertifikasi rumah dan peraturan terkait agraria diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jenis hak atas tanah yaitu 1. Hak milik dibuktikan dengan sertifikat hak milik. 2. Hak guna usaha dibuktikan dengan sertifikat hak guna usaha. 3. Hak guna bangunan dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan. 4. Hak pakai. Jenis sertifikat rumah dan properti yang paling umum sertifikat yang terdiri dari 1. Surat hak milik SHM. Keuntungan tanah dengan sertifikat adalah SHM sering disebut dengan sertifikat yang paling kuat karena pihak lain tidak akan campur tangan atas kepemilikannya. Tanah dengan sertifikat SHM hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia WNI. Jadi orang asing atau kebangsaan selain Indonesia tidak dapat memiliki tanah bersertifikat SHM. A. Dapat diwariskan secara turun-temurun. B. Sertifikat yang paling kuat adalah kuat dan penuh. C. Hak milik dapat diperjualbelikan. D. Hak milik dapat dijadikan agunan atau kredit. E. Tidak dapat batas waktunya. Sertifikat hak guna bangunan SHGB. Hak guna bangunan HGB atau sertifikat hak guna bangunan SHGB merupakan hak untuk seseorang untuk mendirikan dan mempunyai penggunaan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau tanah yang dimiliki perorangan atau badan hukum. Sertifikat hak guna bangunan HGB ini berlaku hingga 30 tahun dan diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 36 Ayat 1 UU PA. Hak guna bangunan dapat dimiliki setiap WNI dan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Adapun keuntungan dan kerugian pemilik sertifikat hak guna bangunan properti dengan status HGB biasanya dijadikan pilihan untuk mereka yang berminat memiliki properti tetapi tidak bermaksud untuk menempati dalam waktu lama, bisa dimiliki oleh non-WNI. Sertifikat hak guna bangunan HGB ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketika A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena ada syarat yang tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Atau orang atau badan hukum yang punya HGB namun tidak lagi memenuhi syarat sehingga wajib melepaskan atau mengalihkan haknya kepada orang lain. H. Jika tidak dilepaskan atau dialihkan kepada maka HGB tersebut batal demi hukum atau gugurnya dengan sendirinya. Sertifikat hak satuan rumah susun SHSRS. Pada prakteknya SHSRS berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen rumah susun yang dibangun di atas tanah yang dengan kepemilikan bersama. Karakteristik SHSRS. A. Hak memilih adalah satu rumah susun bersifat perorangan yang terpisah. B. Pada sebuah bangunan apartemen atau rumah susun tentu saja ada bagian seperti taman, lahan parkir yang menjadi pemilik bersama. Bagian bersama tersebut dikenal dengan istilah bagian bersama, tanah bersama atau benda bersama. Tentu saja bagian bersama terpisah dari pemilikan rumah susun. Istilahnya kerennya adalah strata tilde.
Definisi stratatil adalah sistem pembagian tanah dan bangunan dalam satuan unit. C. Jangka waktu stratatil mengikuti status tanah tempat bangunan apartemen berdiri. Jika menggunakan status HGB, maka pada akhir masanya semua orang pemilik stratatil harus bersama-sama memperpanjang HGB tanah. Jika status tanah SHM, berarti bangunan hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tanah giri atau petok. Petok berfungsi untuk menunjukkan penguasaan lahan dan keperluan perpajakan. Di dalam surat giri atau patok terdapat nomor luas tanah dan pemilik hak jual beli maupun waris. Umumnya surat giri atau patok sering disertai dengan akta jual beli atau surat waris. 5. Akta jual beli AJB. 6. Tanah plus tambahan. Akte van Eigendom. Akte van Eigendom adalah bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Tipe-tipe pembeli tanah. Pembeli tanah mentah, sepukulan tanah, calo pengembang and unsur. Fungsi utama dimanfaatkan sesuai kebutuhan, menguasai sambil menunggu kenaikan harga. Dianalisa apa yang paling menguntungkan, pemantang tanah dan pengaflingan. Rumah dibayarkan, dijual, disewakan atau digunakan diri sendiri. Tipe pembiayaan, dari uang sendiri, dana sendiri atau bank. Dana sendiri atau bank, lembaga keuangan khusus berupa pinjaman jangka panjang. Tipe penjualan, dijual kepada sepukulan atau pengembang, dijual kepada pengembang ini instansi perorangan, dijual kepada instansi atau perorangan. Lama penguasaan lahan minimal 10 tahun, 8 sampai 10 tahun. Bab 8. Perpajakan dalam real estate. Pengertian pajak. Pajak secara umum merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk memenuhi pengeluaran rutin negara dan pembiayaan pembangunan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara atau daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara atau daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu Anda ketahui bahwa perpajakan ternyata memiliki beberapa fungsi yang tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pembangunan, tetapi dapat pula berfungsi lain seperti A. Fungsi alokasi, di mana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang kemudian digunakan untuk dialokasikan sebagai pengeluaran rutin. Progresif adalah PPh, sedangkan terakhir tarif agresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin rendah jika objek pajak bertambah. Jenis-jenis pajak properti. Setiap melakukan transaksi jual beli properti tentunya akan mengandung kewajiban pajak tersebut akan dikenakan kepada pembeli maupun penjual properti. Di bawah ini adalah merupakan jenis-jenis pajak properti yang dibebankan baik kepada pembeli maupun penjual properti yang akan dibahas dalam buku ini. Meliputi antara lain 1. PBB pajak bumi dan bangunan. PBB merupakan pajak pembedaan yang melekat pada objeknya yang dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak atau pemilik properti. Pada awalnya pajak ini merupakan pajak yang diproses administrasinya dilangsungkan oleh pemerintah pusat, namun demikian seluruh penerimaan dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya dengan pembentukan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang DPDRD, maka mulai tahun 2014 seluruh progres pengelolaan pajak ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sebagai contoh, Ibu Neti memiliki rumah di Binjai dengan luas bangunan 200 meter persegi dengan luas tanah 300 persegi. NJOP bumi dan bangunan sebesar 2 juta per meter persegi. Berikut tarif dengan cara hitung pajak rumah atau PP terutang yang harus dibayarkan. NJOP bangunan sama 200 kali RP 2 juta sama dengan 400 juta. NJOP bumi 250 kali 2 juta sama dengan 500 juta. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 400 juta tambah 500 juta sama dengan 900 juta. NJOP PTKP RP 200 juta. NJPKP sama dengan NJOP PNJOTPKP sama dengan RP 900 juta. Kurangi 12 juta sama dengan 880 juta. Berarti NJKP 200%. NJKP 20% kali 888 juta sama dengan 176 juta. PBB yang terutang sama dengan 0,5% kali 177,6 juta sama dengan 888.000. 2. BPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Biaya ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik berupa properti baru maupun lama yang dibeli dari developer atau perorangan. Pajak ini pun statusnya pada awalnya sama-sama dengan PBB, yaitu merupakan pajak proses administrasi dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian seluruh penerimanya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Sedangkan diperlakukan UU nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, maka mulai tahun 2011 seluruh proses pengelolaan pajak ini akan dilakukan oleh proses pemerintah daerah. Ketika Anda telah berhasil menyelesaikan transaksi jual beli rumah dan memiliki hak atas rumah atau bangunan tersebut, maka Anda akan mendapatkan pajak jual beli rumah dalam bentuk PBHTB. Penerapan PBHTB adalah sebagai pajak jual beli rumah ini yang terjadi karena hak yang Anda peroleh dalam pemilikan tanah atau bangunan tersebut termasuk ke dalam peristiwa hukum. Besaran pajak jual beli rumah dari PBHTB adalah 5% dari nilai perolehan pajak atas rumah tersebut. Sebelum menghitung PBHTB, Anda perlu mengetahui besaran nilai perolehan objek pajak tiada kena pajak NPOP PTKP terlebih dahulu. Besaran NPOP PTKP sendiri ditetapkan paling rendah di angka Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak. Contoh, Anda akan membeli rumah di Maryland senilai 215 juta. PBHTB-nya adalah jumlah harga penjualan rumah dikurangi NPOP PTKP dikali 5%. 215 juta dikurangi 60 juta sama dengan 155 juta. 150 juta dikali 5% adalah 7.750. PPh pajak penghasilan PPh dikenakan pada penjual perorangan atau badan sebagai salah satu pajak jual beli rumah yang dibebankan pada penjual. PPh merupakan sebuah pajak yang wajib yang ditanggung jika berencana menjual rumah. Ketentuan tentang PPh ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Dalam peraturan pemerintah PP tersebut terdapat ketentuan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikat jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahan. Sebagai seorang penjual rumah, perlu dipahami bahwa setiap penghasilan yang didapat setelah menjual rumah perlu dikenakan PPh yang wajib yang masuk ke dalam kategori pajak jual beli rumah. Biasanya besaran yang dibebankan untuk PPh sebagai pajak jual beli rumah adalah 2,5% dari harga penjualan rumah. Perlu diingat untuk bahwa PPh yang dibebankan kepada penjual harus wajib dilunasi sebelum akte jual beli diterbitkan. Bab 9. Manajemen properti perumahan. Terhadap pengembangan real estate, Warsebes dan Mill 1994 membagi proses pengembangan suatu proyek perumahan dalam 8 tahap seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Proses pengembangan dimulai pada saat pengembangan mempunyai suatu ide tentang pengembangan suatu perumahan di suatu daerah tertentu setelah melihat permintaan dan peluang yang ada. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyempurnaan ide, di mana dilakukan
pencarian lokasi dengan memperhatikan zoning, tersedianya jalan, akses jalan, dan fasilitas-fasilitas di sekitarnya, misal pusat perbelanjaan, pusat industri, perkantoran, dan lain-lain. Komponen manajemen properti. Komponen manajemen properti bidang persiapan proyek, B. Bidang pelaksanaan proyek, C. Bidang pengelolaan konsumen, D. Bidang manajemen perumahan. Bidang persiapan proyek: A. Pemilihan lokasi, peruntukan tata ruang makro, penilaian potensi luang, 3 peluang produksi dan pasar, 3 pedoman desain kawasan dan perumahan. B. Perizinan dan legal tanah, 1. Izin lokasi, 2. Pengesahan site plan, advance planning, 3. IMB, 4. Legalitas pertahanan. C. Penyusunan proposal. D. Pembiayaan, 1. Sumber pembiayaan, 2. Alokasi pembiayaan, 3. Rasio keuangan, 4. Perpajakan. Bidang pelaksanaan proyek: pemasaran strategi. A. Pemasaran, 1. Strategi pemasaran dalam pengembangan kawasan, 2. Fokus marketing pada jenis perumahan, 3. Segmen pasar dan positioning, 4. Penetapan harga jual, 5. Strategi promosi, 4. Pasar kolektif dan pasar retail. B. Legalitas proyek: 1. Sertifikasi induk, 2. Pemecahan sertifikat, 3. Kelengkapan izin, SK, izin lokasi, advice planning, dan IMB. C. Pengembangan kawasan. Komponen pengembangan kawasan: 2. Proses pengembangan kawasan, D. Pembangunan fisik, penetapan pola pembangunan, pemilihan dan pengadaan kontraktor. Bidang pengelolaan konsumen: kelengkapan data konsumen, 2. Penilaian konsumen maupun KPR, 3. Pengelolaan data konsumen, 4. Persiapan wawancara, 5. Kesiapan realisasi, 6. Realisasi KPR. D. Bidang manajemen perumahan: 1. Ruang lingkup manajemen perumahan, 2. Unsur-unsur manajemen perumahan, 3. Pengelolaan kawasan. Ruang lingkup manajemen perumahan. A. Perawatan lingkungan agar indah, bersih, tertata, tidak banjir, terawat sehingga nilai kawasan terjaga. B. Pengelolaan kawasan menyangkut pelayanan jasa-jasa yang diterima konsumen seperti air, listrik, telepon, dan hubungan antara warga dan mainten dan lain-lain. C. Penciptaan rasa aman dan pada pembeli. Pengelolaan kawasan perumahan: 1. Pembentukan unit kerja manajemen perumahan setelah minim 50% kawasan terhuni, 2. Pembuatan peraturan untuk kepentingan bersama dan pengelolaan public goods, 3. Penganggaran, biaya dan pemasukan, 4. Mengatasi masalah yang timbul dengan kewenangan, pendekatan, dan koordinasi instansi terkait. Garis besar lingkup kerja: perawatan prasarana. 1. Pemeliharaan dan perawatan jalan saluran, 2. Koordinasi penanganan utilitas lingkungan, 3. Pengelolaan dan perawatan air bersih, 5. Pengelolaan dan perawatan air limbah. Perawatan lingkungan: 1. Perawatan taman dan landscape, 2. Kebersihan lingkungan, 3. Penanganan persampahan, 4. Kesehatan lingkungan. Pengendalian hubungan masyarakat dan Pemda: 1. Consumer service, 2. Jasa pembayaran rutin dan lain-lain, 3. Jasa pengembangan rumah dan taman, 4. Pengendalian pembangunan, 5. Penghubungan dengan Pemda terkait INS terkait keamanan dan perlindungan masyarakat. Program keamanan bersama aparat dan masyarakat, 2. Komunikasi dan informasi keamanan lingkungan, 3. Koordinasi pemadam kebakaran dan emergensi.